Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis zakat, cara menghitung zakat, serta manfaat zakat dalam perekonomian umat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marsha dengan NIM 2251200098. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Topik pembahasan kita kali ini yaitu jenis-jenis zakat, cara menghitung zakat, serta manfaat zakat dalam perekonomian umat. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Zakat berasal dari kata Arab yang berarti pembersihan dan peningkatan. Dalam konteks Islam, zakat adalah suatu kewajiban berupa pembayaran sebagai harta kekayaan yang dimiliki oleh individu muslim yang mencapai batas tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk sedekah yang diberikan oleh umat muslim pada akhir bulan puasa Ramadan. Wajib bagi setiap umat Islam tanpa memandang usia ataupun status sosial selama mereka mampu. Tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan atau ucapan tidak senonoh dan untuk membantu orang-orang miskin dan membutuhkan. Zakat fitrah atau disebut juga zakat buka puasa merupakan salah satu bentuk sedekah dalam Islam yang wajib bagi setiap umat Islam yang mampu pada akhir bulan Ramadan. Tujuannya adalah agar masyarakat kurang mampu dapat merayakan Idul Fitri. Hari raya berbuka puasa Ramadan merupakan sarana bersuci bagi orang yang berpuasa dan yang dimaksud sebagai bantuan pertolongan bagi fakir miskin yang membutuhkan, serta wajib bagi setiap individu termasuk tanggungan seperti istri, anak, dan orang tua. Jika seseorang tidak mampu membayar, tanggungan mereka dapat membayar atas nama mereka dengan izin. Pembayaran zakat fitrah hendaknya dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Tujuan zakat fitrah adalah untuk membangun ikatan cinta dan kasih sayang dalam masyarakat dan membangun kasih sayang dengan tindakan terhadap yang membutuhkan. Zakat mal. Zakat mal mengacu pada sedekah wajib atau sumbangan kekayaan dalam Islam. Ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan dianggap sebagai kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu secara finansial. Istilah mal secara khusus mengacu pada kekayaan atau harta. Zakat dimaksud untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan, berfungsi sebagai sarana keadilan sosial dan dukungan masyarakat. Zakat mal, juga dikenal sebagai zakat kekayaan, adalah bentuk sedekah wajib dalam Islam. Ini adalah sarana untuk mensucikan kekayaan seseorang dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat yang wajib dibayarkan oleh orang yang wajib membayar adalah 2,5% dari total kekayaan kumulatif 1 tahun. Jumlah ini dibagikan kepada mereka yang berhak menerima zakat, seperti mereka yang mengalami kemiskinan dan kesulitan. Perbedaan utama antara zakat dan sedekah adalah bahwa zakat wajib dibayarkan oleh umat Islam, dihitung berdasarkan tabungan yang disimpan selama 1 tahun lunar. Penerima zakat mal antara lain adalah orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, pengelola zakat, orang-orang yang hatinya condong kepada Islam, orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang karena Allah, dan orang-orang musafir yang membutuhkan. Bertujuan untuk menghapus dosa, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam. Cara menghitung zakat. Yang pertama, untuk menghitung zakat al-mal atau kekayaan, metode umum melibatkan menentukan total kekayaan kumulatif yang dimiliki selama 1 tahun lunar dan kemudian membayar 2,5% dari jumlah tersebut. Menghitung zakat al-mal menentukan kelayakan, memastikan kekayaan memenuhi ambang batas nisab yaitu setara dengan 85 gram emas. Yang kedua, hitunglah total kekayaan. Rangkum semua aset termasuk uang tunai, tabungan,
investasi dan inventaris bisnis, dan kurangi utang yang belum dibayar. Yang ketiga, terapkan tarif zakat. Kalikan total kekayaan dengan 2,5% untuk menghitung jumlah zakat yang terutang. Yang keempat, mendistribusikan zakat. Membayar zakat sejumlah yang telah diperhitungkan kepada penerima berhak seperti fakir miskin, orang-orang miskin, pengelola zakat, orang-orang yang hatinya cenderung kepada Islam, orang-orang yang memerdekakan budak, serta orang-orang yang berhutang karena Allah dan bagi musafir yang membutuhkan. Penting untuk dicatat bahwa keadaan tertentu seperti kepemilikan usaha mungkin memerlukan pertimbangan tambahan dan perhitungan zakat, sebagaimana diuraikan dalam sumber daya yang disediakan. Untuk zakat fitrah, perhitungan didasarkan pada nilai makanan pokok seperti beras dan biasanya berjumlah tetap per orang. Perhitungan khusus dan proses pembayaran zakat fitri dirinci dalam pedoman Islam dan dapat berbeda-beda menurut wilayah dan praktik setempat. Untuk paduan rinci dan spesifik wilayah mengenai perhitungan zakat, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber Islam yang berwenang atau berkonsultasi dengan individu yang berpengetahuan seperti ulama atau otoritas zakat setempat. Manfaat zakat bagi perekonomian umat. Zakat mempunyai beberapa manfaat bagi perekonomian masyarakat muslim. Yang pertama, merupakan sarana untuk memurnikan kekayaan seseorang dan membantu mereka yang membutuhkan, sehingga dapat menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih adil. Kedua, zakat dapat digunakan untuk menandai pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ketiga, zakat dapat digunakan untuk mendukung program produktif yang menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, masyarakat yang dapat meningkatkan koneksi dan stabilitas sosial. Dan yang terakhir, zakat dapat membantu memperkuat keimanan umat Islam dan meningkatkan mereka agar tugas mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan mensucikan harta mereka. Secara keseluruhan, zakat merupakan alat penting untuk membangun komunitas muslim yang kuat dan sejahtera. Kesimpulan, zakat, baik pun zakat amal maupun zakat fitrah, memiliki beragam manfaat bagi perekonomian umat. Beberapa manfaat tersebut antara lain pemerataan ekonomi. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada golongan yang membutuhkan. Yang kedua, pengatasan kemiskinan. Melalui zakat dan dana dialokasikan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin dan golongan yang membutuhkan. Yang ketiga, mengembangkan fasilitas publik. Zakat juga digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, penguatan solidaritas sosial. Melalui kewajiban zakat, terjalin rasa persaudaraan dan kepedulian sosial antar umat yang pada akhirnya dapat memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian umat serta membantu menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.